Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik wilayah di Ambalat. Malaysia menyatakan kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan di Laut Sulawesi, namun enggan menggunakan istilah Ambalat. Malaysia bersikukuh bahwa wilayah maritim yang dikenal dengan blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia. Berita selanjutnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, menunjukkan bahwa banyak penerima bantuan sosial atau bansos yang menyalahgunakan dana tersebut untuk bermain judi online. Selain itu ditemukan pula fakta tidak sedikit pegawai BUMN, anggota DPR RI, dan dokter turut menerima bantuan sosial tersebut. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2024 yang bermula dari permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kepada pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji reguler sebanyak 20.000 jemaah. Namun, kuota tambahan tersebut diduga disalahgunakan lalu dialihkan secara tidak sesuai ke kuota haji khusus. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa tambahan kuota ini sebenarnya diperoleh hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi kala itu. Tujuannya adalah untuk memangkas antrean panjang haji reguler yang mencapai hingga 15 tahun lebih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Proporsi pembagian kuota adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Asep menyebut sebanyak 20.000 kuota tambahan seharusnya sekitar 18.400 jemaah untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Namun kenyataannya, kuota haji khusus mencapai 10.000 jemaah jauh melampaui batas yang diatur oleh undang-undang. KPK menilai seluruh kuota tambahan tersebut idealnya digunakan sepenuhnya untuk haji reguler demi mempercepat waktu tunggu calon jemaah. Saat ini KPK telah menaikkan kasus penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 hingga 2024 ke tahap penyidikan dan menerbitkan surat perintah penyidikan. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Kamis 7 Agustus 2025. Yakut menyatakan rasa syukurnya karena mendapat kesempatan mengklarifikasi terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Kendati begitu, ketika disinggung soal apakah ada arahan dari mantan Presiden Jokowi dalam pembagian kuota haji, Yakut enggan membeberkan lebih gamblang. Dia malah mengulang lagi pernyataan terkait klarifikasinya di KPK. Di sisi lain, KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus.
Langkah tersebut dianggap penting demi menjamin keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemilik bengkel restorasi Vespa antik di Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi setelah menipu puluhan pelanggannya hingga 2 miliar rupiah. Tersangka Ahmad Wahyu Pribadi, 43 tahun, pemilik bengkel di Jalan Raya Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi, dibekuk tim Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat 8 Agustus siang. Ia diamankan di persembunyiannya di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi setelah buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Modus pelaku yaitu menawarkan jasa restorasi Vespa antik melalui media sosial dengan harga murah. Setelah korban mengirimkan Vespa dan mentransfer uang, pelaku tidak mengerjakan restorasi, bahkan menjual Vespa tersebut kepada orang lain. Berdasarkan penyelidikan, uang hasil penipuan yang mencapai lebih dari 2 miliar rupiah sebagian digunakan pelaku untuk bermain judi online dan berfoya-foya. Jalan Baru Cipendawa, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Kota. Korban yang melapor ada 4, tetapi korban secara keseluruhan yang kami data ada 66 orang. Jadi 4 melapor, yang 62 orang belum melaporkan. Pelaku saudara AWP 39 tahun. Alamat di Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi Kota. Kronologisnya adalah pada mulai bulan Januari 2025, pelaku menawarkan sepeda motor jenis Vespa antik yang diakui sebagai milik pelaku, kemudian mengirimkan foto dan video motor tersebut melalui WhatsApp kepada para korban-korbannya. Di sini bervariasi, ada yang menyampaikan harga 25 juta, ada yang 30 juta, dan lain sebagainya. Dan ada juga para korban yang menservis kendaraannya, menservis Vespa-nya dengan harapan diperbaiki, dimodifikasi, tetapi oleh pelaku kendaraan ini tambah dijualnya, jadi tidak jadi karena memang kendaraan ini oleh pelaku dijual. Secara keseluruhan dari data kami, kerugian sejumlah 2 miliar 24 juta rupiah 262 ribu rupiah. Kemudian dari hasil tersebut oleh pelaku dipergunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk membayar hutang sebesar 700 juta, kemudian juga ada investasi yang tidak berwujud sejumlah 350 juta. Pelaku diancam pasal 378 dan 37 KUHP dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Ini untuk pelaku juga sebagian uang dipakai juga untuk melakukan kegiatan trading. Ya, ada indikasi ke arah jual juga. Pak, ini sendiri gimana sih Pak, korbannya sampai banyak begitu Pak? Bahwasanya pelaku menjual Vespa yang sudah modifikasi ataupun Vespa yang jadul dengan harga yang miring, dengan harga di bawah harga pasaran. Seperti itu. Vespa klasik seperti itu. Bersurat nggak Pak? Bersurat.
Jadi si pelaku ini menawarkan melalui media sosial atau apa Pak? Ya, melalui media sosial, kemudian juga melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa Vespa milik korban, buku tabungan, sejumlah kartu ATM, dan telepon genggam yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 junto pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hasil laporan PPATK menunjukkan bahwa ditemukan fakta tidak sedikit pegawai BUMN, anggota DPR dan dokter turut menerima bantuan sosial. Ia menjelaskan laporan hasil PPATK yang diminta oleh Kementerian Sosial. Rekening para penerima bantuan sosial telah dianalisis dan dicocokkan dengan data lebih dari 9 juta penerima. Dari hasil analisis tersebut, sekitar 600.000 penerima bansos terindikasi bermain judi online. Saat ini, 228.000 diantaranya sudah tidak lagi menerima bansos, sedangkan 375.000 lainnya masih dalam proses pendalaman. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat penerima bansos yang merupakan pegawai BUMN, anggota DPR maupun dokter. Bahkan ada pula penerima yang memiliki saldo rekening di atas 5 juta rupiah. Menteri Sosial menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemutakhiran data dan pendalaman agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sementara itu di Jawa Barat terdapat lebih dari 49.000 penerima bantuan sosial yang terindikasi bermain judi online. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan peringkat tertinggi. Data dari PPATK setelah kami memang datang ke PPATK untuk meminta konfirmasi tentang rekening-rekening bansos, rekening penerima bansos. Nah, setelah dianalisis, ditabrakkan dengan 9 juta lebih pemain judol, itu 600.000 lebih terindikasi penerima bansos itu bermain judol. Maka itu sekarang sudah kita dalami, lebih dari 228.000 sudah tidak menerima bansos lagi, 375.000 masih dalam pendalaman kami. Kemarin juga kami mendapatkan informasi dari PPATK, ada penerima-penerima bansos itu yang katanya itu berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN dan lain-lain sebagainya, yang ini sedang kita dalami. Tapi yang jelas bahwa itu informasi dari PPATK. Sebagian itu kita tanyakan apa benar ini kira-kira BUMN, ternyata pegawai BUMN atau dokter, ternyata itu adalah pengakuan pada saat mereka membuat rekening. Maka ini sedang akan kita dalami. Ini semua dalam rangka untuk menuju bansos tepat sasaran.
selama ini kan banyak itu protes-protes bansos tidak tepat sasaran. Nah, maka itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan Inpres ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memperbaiki data-data itu dipimpin oleh BPS. Kalau datanya akurat, maka bansosnya kita akan tepat sasaran. Maka kita sedang dalam konsolidasi untuk supaya data kita makin akurat. Caranya bagaimana? Dimutakhirkan, dicek ke lapangan, dilihat dari berbagai sisi termasuk profil rekening daripada penerima bansos kita. Kita juga menemukan ada penerima bansos yang saldonya lebih dari 5 juta. Ada beberapa itu kita temukan yang semuanya terus terang masih dalam proses pendalaman, yang intinya nanti kalau semua itu memang sesuai dengan kenyataan, kita akan coret sebagai penerima bansos. Anggota DPRD di Purwakarta mungkin? Purwakarta Pak, itu kan udah lama, kenapa baru ketahuan Pak hari ini? Ya, kita baru mulai ini untuk konsolidasikan. Jadi kita baru mulai melihat. Jadi dengan Inpres sejak bulan Februari itu kan, Inpresnya keluar Februari, sejak itu keluar, kita mulai ini melangkah demi melangkah. Kita memang proaktif, kita ambil inisiatif untuk ke PPATK, untuk konsolidasi dengan gubernur, bupati, wali kota. Kita juga nanti ke Himbara sebagai bank penyalur. Kita proaktif dan kita ngundang masyarakat. Kalau masyarakat ingin melakukan usul sanggah, bisa lewat aplikasi Cek Bansos. Jadi Bapak, Ibu sekalian, teman-teman bisa lihat di aplikasi Cek Bansos. Di situ ada usul sanggah. Silakan usul, silakan sanggah. Tapi dengan beberapa bukti yang harus dilampirkan supaya kami bisa menindaklanjuti. Jadi sekali lagi, kalau ada protes, ada keluhan, ada keberatan, itu kan banyak itu yang masuk ke medsosnya Kementerian Sosial. Saya ingin tidak hanya keluhan, tapi dilengkapi dengan data sehingga kami bisa menindaklanjuti. Nah, saya ingin partisipasi wartawan juga untuk ngajak semua, marilah kita perbaiki. Mari data ini kita perbaiki bersama-sama supaya penerima bansos ini adalah mereka yang benar-benar berhak. Artinya kan mereka udah... Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara blak-blakan mengungkap adanya dugaan upaya menutup kasus-kasus korupsi besar. Ia menjerat nama-nama kelas kakap seperti pengusaha Riza Khalid dan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Menurut Mahfud, kasus yang melibatkan Riza Khalid sebenarnya bukanlah sebuah perkara baru. Namun, kasus tersebut seolah tenggelam dan tak tersentuh oleh aparat penegak hukum selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya kembali diusut dan diproses. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahfud menyoroti bagaimana kasus besar itu bisa tenggelam. Mahfud mengaku terus terang dirinya tidak begitu mengetahui detail kasus tersebut selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan adanya kesan kuat bahwa kasus itu sengaja tidak dibuka ke publik. Pernyataan kasusnya ditutup ini memicu pertanyaan mengenai siapa yang mampu membuat kasus sebesar itu tidak berjalan. Diketahui nama Riza Khalid yang sempat menggemparkan lewat skandal Papa Minta Saham bersama Setia Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Lalu, Mahfud MD mengaitkan terungkapnya kembali kasus ini dengan penanganan kasus Setia Novanto dalam korupsi IKTP. Ia menyinggung adanya kerjasama krusial antara Kejaksaan Agung dengan TNI untuk mengejar dan menangkap Setia Novanto yang saat itu dikenal licin.
kerjasama itu, kata Mahfud, menjadi salah satu kunci yang membuka jalan bagi penegak hukum untuk bergerak lebih leluasa, termasuk dalam menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka. Pernyataan Mahfud ini mengindikasikan tanpa adanya kerjasama dari para penegak hukum menghadapi tembok besar dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh-tokoh kuat. Bahkan pengakuan Mahfud bukan cerita lama, melainkan sebuah cerminan betapa kompleks dalam perang melawan korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik wilayah di Ambalat. Malaysia menyatakan kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan di Laut Sulawesi, namun enggan menggunakan istilah Ambalat. Menlu Malaysia Muhammad Hassan menegaskan hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Muhammad Hassan mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Ia mengatakan klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia. Dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 2002. Muhammad Hassan mengatakan, Ambalat adalah istilah yang digunakan Indonesia untuk membenarkan klaim mereka atas wilayah tersebut. Untuk memastikan kejelasan dan mencegah isu ini dipolitisasi sebagai materi kampanye, terutama saat menjelang pemilihan umum negara bagian Sabah. Ia menjelaskan bahwa kementeriannya siap memberikan pengarahan kepada para anggota parlemen dan anggota Dewan Negara bagian Sabah mengenai masalah ini. Kemlu Malaysia menyatakan kemungkinan pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di Laut Sulawesi masih dalam tahap penjajakan dan belum ada kesepakatan bersama. Di sisi lain, Perdana Menteri atau PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia harus melanjutkan pengembangan bersama wilayah kaya minyak yang disengketakan tersebut tanpa menunggu penyelesaian hambatan hukum dan peraturan. Anwar menjelaskan bersama Prabowo telah menyatakan komitmen kuat kedua negara untuk mempercepat kerjasama strategis di berbagai bidang, termasuk pembangunan bersama di Laut Sulawesi secara damai dan saling menguntungkan. Senada dengan Anwar, Prabowo enggan konflik tersebut diselesaikan dengan ketegangan. Kepala negara itu menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia akan menuntaskan masalah itu dengan kepala dingin. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Pak, pasal 17
Agustus Pak, mau undang kepala negara siapa Pak? 17 Agustus Pak. Kita relatif sederhana dulu lah. Kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat, ya. Oke. Sebuah video berdurasi 15 detik yang merekam aksi seorang guru menampar siswanya di dalam kelas viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di SMK Yapalis, Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dalam video yang beredar terlihat seorang pelajar kelas 12 berinisial RA 17 tahun terlibat adu mulut dengan guru di dalam kelas. Tak lama kemudian, guru tersebut memberikan 2 kali tamparan ke pipi kanan dan kiri RA, meski siswa itu sempat berusaha memberikan penjelasan. Menurut pihak sekolah, insiden bermula ketika RA meminta izin ke toilet di tengah pelajaran. Namun, guru kemudian mendapati RA berada di kantin untuk makan. Pihak sekolah menyebut RA kerap meminta izin ke toilet, padahal telah diingatkan agar tidak keluar kelas tanpa alasan yang jelas. Dari pihak keluarga memang sengaja kemarin berjanji akan datang ke sini. Kemudian setelah pagi ini tadi kita tunggu kedatangannya, alhamdulillah datang dan beliau memang menjembatani, terutama yang lawyernya tadi Pak Nur Atim menjembatani agar masalah ini selesai dan tidak terjadi di kemudian hari. Itu aja. Akhirnya kita sudah membuat kesepakatan perdamaian antara guru kami dengan pihak keluarganya Pak Nur Atim tadi. Kejadiannya itu kan anak ini izin untuk ke belakang, tapi setelah izin ke belakang tidak segera kembali, jajan dulu. Nah, karena jajan dulu ini kelihatannya sudah terbiasa siswa ini. Lajeng oleh guru ini diperingatkan, intinya di situ.
Sementara itu, pihak keluarga siswa menyatakan keberatan dan tidak menerima perlakuan guru tersebut. Mereka juga enggan memberikan keterangan kepada sejumlah media. Meski demikian, pihak sekolah mengaku telah menggelar mediasi dengan menghadirkan keluarga korban, pengacara, dan tokoh masyarakat. Ekonomi Rusia kembali menerima pukulan seiring menurunnya pendapatan dari dua komoditas ekspor terpenting, minyak dan gas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Rusia yang dirilis Kamis 7 Agustus 2025, mengatakan bahwa pada bulan Juli, pendapatan gabungan dari sektor ini adalah 787,3 miliar rubel atau sekitar 128,14 triliun rupiah, menjadi turun 27% dibandingkan tahun lalu. Mengutip Express, panjang tahun ini, total pendapatan minyak dan gas telah menurun 38% menjadi 6.341 miliar rubel atau 1.031,6 triliun rupiah. Sebanyak 5.434 miliar rubel diantaranya berasal dari perusahaan minyak, menurun 36% dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari gas juga turun drastis sebesar 53% menjadi hanya 51,1 miliar rubel atau sekitar 8,3 triliun rupiah. Dengan situasi ini, industri tersebut menghadapi ancaman dari berbagai sisi setelah Uni Eropa memperkenalkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia bulan lalu. Sanksi ini membatasi harga minyak per barel 15% di bawah rata-rata pasar global yang memangkas pendapatan Rusia secara signifikan. Di sisi lain, analis Freedom Finance Global Vladimir Chernov memperkirakan langkah ini akan merugikan Rusia sebesar 1.500 miliar rubel atau sekitar 244 triliun rupiah per tahun, yang merupakan sekitar 18% dari target yang direvisi oleh Kementerian Keuangan. Penurunan pendapatan ini terjadi di tengah defisit anggaran yang mengejutkan sebesar 3.700 miliar rubel atau sekitar 602 triliun rupiah. Setara dengan 1,7% dari PDB Rusia yang dilaporkan pada paruh pertama tahun ini. Rusia menaikkan perkiraan defisit anggaran untuk tahun ini dari 0,5% menjadi 1,7% dari PDB, setelah perkiraan pendapatan energi dipotong 24% akibat harga minyak yang rendah dan nilai rubel yang anjlok. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam, hanya di kanal YouTube TV One News Corp.